Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ali Ramadhana syahran lil maghfirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil qudwati fil istighfar wa ala alihi wa ashabihi al mutabi'ina bil musta'ini billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan berbagai macam nikmat. Sebab Allah telah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Allah tidak mendefinisikan tambahan yang akan diberikan. Bisa jadi tambahan yang diberikan bisa berupa kualitas anugerah, bisa juga berupa kuantitas anugerah. Salawat dan salam selalu tercurahkan, terucapkan, dan selalu terselip di dalam hati untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya dimuliakan Allah bersanding dengan nama asmanya, yang syahadatnya menyandingi syahadat Allah, dan juga syafaatnya selalu dinanti-nantikan oleh kita di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang menjadi raja dari segala bulan, Sayyidus Syuhur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka pasti menginginkan semua menjadi bulan Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di dalamnya. Ketaatan diterima, doa-doa diijabah, dosa-dosa diampuni, dan surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, idza dakhala Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa sufidat asyayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis ini bisa diartikan secara hakiki bahwa benar-benar pintu surga dibuka, bahwa benar-benar pintu neraka ditutup, dan benar-benar syaitan-syaitan dibelenggu. Juga hadis ini bisa diartikan dengan secara harfiah, yaitu bulan Ramadan adalah semangat ibadah yang memang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati setiap orang yang beriman, dan anugerah kebaikan pun dicurahkan kepada semua manusia. Inilah musim kebaikan dan amal soleh bagi setiap orang muslim, seperti hujan bagi para petani. Mereka berduyun-duyun secara kolektif untuk mendapatkan maghfirah Allah. Karena itu tidak heran jika bulan Ramadan menjadi bulan maghfirah atau bulan ampunan Allah. Bagi siapa yang berusaha memasukinya dan menjauhkan diri dari penghalang masuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maghfirah berasal dari kata ghufara yang artinya menutupi. Saat seseorang mendapat maghfirah Allah, maka dosanya dihapus oleh Allah. Tidak ditampakkan di muka manusia, baik dosa maupun akibatnya, hingga ia terlihat menjadi orang yang soleh.
Beda ketika ia mendapatkan kafarah yang berasal dari kata kafaro yang artinya menutup. Kafaroh hanya menutup dosa itu dari kehidupan manusia. Contoh, ketika seseorang yang berbuat zina lalu dia bertaubat kepada Allah, dia akan mendapatkan maghfirah Allah, dia akan ditutupi dosanya dan terbebas dari penyakit-penyakit yang menjadi dari ketika dia melakukan perbuatan zina itu. Tapi ketika dia hanya mendapatkan kafarah dari Allah, Allah bisa jadi menutup dosa, menghapus dosa, tidak terlihat oleh manusia, tapi bisa jadi dia mendapatkan penyakit disebabkan karena perbuatan zina yang telah dilakukannya. Di bulan Ramadan ini, Allah juga menyediakan sebab-sebab yang mendatangkan maghfirahnya Allah. Apa saja sebab-sebab maghfirahnya Allah itu? Yang pertama, syam, puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab yang kedua ketika kita akan mendapatkan maghfirah Allah adalah salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Yang ketiga, salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menjalankan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Sebab yang keempat adalah memberi makan orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memberi makan orang berpuasa untuk berbuka, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab yang kelima, zikir. Marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah, terutama dengan kita bertadarus membaca Al-Quran. Dzakirullahu fi Ramadan maghfurullah. Orang yang mengingat Allah di bulan Ramadan itu terampuni. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sebab yang keenam, istighfar. Dengan kita banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan maghfirah Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang suci, yang sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah, masih terus mengucapkan istighfar kepada Allah.